Kabar kaburnya selebgram Rachel Fenya dari karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara berhembus kencang sepekan terakhir. Rachel disebut-sebut kabur saat baru menjalani 3 hari karantina setelah tiba dari Amerika. Tak tanggung-tanggung, disebut pula Rachel kabur dengan bantuan seorang oknum TNI. Konten saja tindakan Rachel tersebut menuai respon berbagai pihak. Dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudi meminta investigasi dilakukan terhadap kasus kaburnya selebgram Rachel Fenya saat karantina. Menurutnya, tindakan tegas harus dilakukan karena bisa menjadi contoh yang buruk bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Oknum-oknum seperti harus ditindak, karena kalau oknum ini nggak ditindak, nggak ada sanksi tegas, maka akan ada warga-warga lain yang terbujuk dengan oknum ini untuk memanfaatkan situasi dan shortcut dengan cara seperti itu. Nah, terjadilah selebgram si Rachel Fenya ini. Awal mulai kalau kasus ini cuma ngedok doang, minta maaf, ujung-ujungnya jadi duta prokes lagi, ya nggak akan kebuka sindikatnya seperti apa. Senada dengan itu, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Aryawan, juga menyayangkan tindakan selebgram tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Rachel sangat membahayakan orang di sekitarnya. Itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berisiko untuk menularkan COVID-19 kepada masyarakat sekitarnya. Nah, padahal aturan karantina itu kan sudah dibuat secara hati-hati supaya tidak ada penularan dari pelaku perjalanan internasional. Dan juga sudah dipertimbangkan kenyamanan dari pelaku perjalanan. Kita tahu bahwa aturannya direvisi dari 14 hari, kemudian menjadi 8 hari, dan menjadi 5 hari. Dan itu sudah seharusnya diikuti oleh pelaku perjalanan internasional, tidak peduli siapapun dia. Sementara itu, Satgas COVID-19 memastikan tindakan Rachel akan menuai sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Satgas juga meminta masyarakat yang melakukan perjalanan internasional untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Terkait dengan kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlet sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan. Satgas menjunjung tinggi penerapan aturan yang berlaku dan menegakkan kedisiplinan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Kepada seluruh pelaku perjalanan internasional, kami minta untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan dan jangan melanggar karena akan dikenakan sanksi yang tegas. Aturan ini maksud adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, di mana sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 1 juta rupiah. Tak hanya itu, ada pula aturan dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Tak hanya Rachel, oknum TNI berinisial FS yang diduga membantunya kabur dari Wisma Atlet kini juga terancam sanksi. Saat ini, oknum TNI tersebut telah dinonaktifkan dari tugasnya sebagai Satgas COVID-19. Sudah dinonaktifkan, artinya sudah dinonaktifkan ya dari kemarin setelah Panglima acara di mana Mabrigaf di Serpong, yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk dikembalikan ke satuan. Pak, jika terbukti bersalah, Pak, sanksi terberat atau sanksi apa sih yang akan diberikan? Nanti itu untuk sanksi itu kan hasil penyidikan dari polisi militer. Siapa, apa, dan bagaimana ini masih dalam pemeriksaan staf inter. Namun dari awal ini sudah dipertanyakan, kemudian yang bersangkutan juga sedikitnya tidak menerima imbalan. Meski namanya ramai diperbincangkan, namun hingga kini belum ada pernyataan apapun dari Rachel Fenya. Dalam akun Instagram miliknya, Rachel hanya menuliskan permintaan maaf, namun lagi-lagi tidak ada pengakuan darinya terkait dugaan kabur dari karantina di Wisma Atlet. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus kaburnya selebgram Rachel Fenya dari karantina di Wisma Atlet Pademangan menimbulkan ironi di tengah usaha mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air. Rachel disebut-sebut kabur saat menjalani karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Seperti apa sebenarnya pengawasan karantina terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri? Kita langsung bahas bersama Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Pak Heri Trianto. Pak Heri, selamat pagi.
Selamat pagi Mas Riana, salam sehat. Salam sehat Pak Heri, dan juga bergabung bersama kita Pak Heri dan juga saudara ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena. Pak Melki, pagi. Selamat pagi Mas Heri, selamat pagi Mas Rian. Selamat pagi. Pagi Pak Melki. Pak Melki, atau saya ke Pak Heri dulu deh. Pak Heri, sebenarnya kalau untuk prosedur kemudian juga pengawasan ini di Bandara Soekarno-Hatta atau bandara lainnya sebelum nantinya dikarantina untuk pelaku perjalanan pulang dari luar negeri ke Indonesia akan seperti apa sih? Mungkin bisa diulas sedikit. Iya, sejak tahun lalu sebenarnya dibuat tim gabungan ya untuk semacam satgas di pintu-pintu kedatangan yang melibatkan TNI, kemudian juga Balai Karantina Kesehatan untuk memastikan bahwa prosedur masuknya pelaku perjalanan internasional ke Indonesia itu melalui sebuah prosedur yang cukup ketat dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam surat edaran Kasatgas tentang pelaku perjalanan internasional. Ini dimaksudkan semata-mata untuk memastikan tidak ada transmisi virus baru dan varian baru dari luar. Itu yang terjadi, dan begitu sampai pun di bandara mereka diperiksa harus menjalani swab PCR, dari swab PCR baru kemudian ke hotel karantina menunggu di waktu yang ditentukan ya. Ada 8 hari waktu itu sebelum direvisi pertanggal 14 menjadi 5 hari. Kemudian ketika keluar mereka wajib melakukan tes PCR ulang untuk memastikan negatif baru bisa melanjutkan perjalanan. Seperti itu. Jadi baru setelah, maaf Pak Heri saya potong. Jadi kan yang terbaru adalah 5 hari, 5 kali 24 jam gitu ya. Nanti di akhir di PCR lagi sebelum kembali ke ke rumahnya atau kemanapun lanjutan perjalanannya begitu ya. Tapi kalau untuk kasus yang saat ini Pak Heri, informasi terakhir sudah seperti apa penanganannya begitu? Iya, dari Satgas juga mengikuti karena ini sudah menjadi pembicaraan publik. Rasanya para pemerintah atau pemangku kepentingan yang terkait sudah melakukan hal-hal yang diperlukan dan sekarang sedang diproses hukum. Rasanya kita akan ikuti saja bagaimana proses ini berjalan sambil kemudian kami terus melakukan evaluasi mana hal-hal yang masih menjadi celah bagi para pelaku perjalanan dan juga kemudian memastikan integritas para penjaga ya yang diberi tugas untuk mengamankan atau mengawasi proses karantina ini sampai kemudian mereka selesai dan dinyatakan negatif dan keluar dari karantina, seperti itu. Karena kalau yang Pak Heri sampaikan tadi ada tim gabungan di sana, ada TNI, Polri. Dari TNI sendiri, Kapendam Jaya ya kemarin juga sudah menyatakan ada dugaan keikutsertaan begitu ya, salah satu prajurit TNI dugaannya. Kemudian juga kalau dari polisi sudah jelas juga akan memanggil untuk diperiksa sebagai saksi dulu beberapa orang, tidak hanya Rachel V-nya. Tapi kalau dari tim Satgas sendiri, titik mana sih Pak yang sebenarnya sejauh ini sudah dilihat dan harus dievaluasi dan diperbaiki? Ya, titik karantina ini memang harus kita evaluasi dan selama ini kita Satgas bekerja sama dengan sejumlah hotel yang memenuhi syarat ya, kemudian juga tersedia pengawasan yang cukup, itu yang kami lakukan. Tapi memang namanya di karantina itu ada ketidaknyamanan di situ. Ada komplain juga dari para pelaku perjalanan karena bagaimanapun mereka harus di kamar selama 5 hari dan situasi kamar itu berbeda-beda antar hotel. Jadi ini yang kemudian diperbaiki, misalnya dari sisi ventilasi di hotel biasanya mereka merasa pengap kayak gitu ya. Biasanya kita akan coba untuk membuat itu lebih nyaman sehingga masyarakat atau mereka yang menjalani karantina itu bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Dari sisi celahnya ya tadi regulasinya sudah cukup ketat, sudah tersedia dan terus diperbaiki. Tetapi kalau memang ada niat untuk mengakalinya, mungkin akan selalu ada jalan. Tetapi rasanya dengan semakin ketatnya juga ya pengawasan publik, rasanya aparat maupun Satgas
yang terlibat di sana tidak akan main-main dengan situasi ini. Tentu kita harapkan Pak Heri. Pak Melki, melihat kasus ini seperti apa? Karena kalau dari prosedur tentu tadi Pak Heri juga sudah bilang pengawasannya ketat, ada tim gabungan di sana. Kemudian juga kita agak flashback dikit, ingat juga waktu itu kasus warga negara India ya, yang sempat lolos karena beberapa hal juga begitu. Selama ada niat untuk mencari celah, kalau kata Pak Heri tadi ada saja celahnya. Anda melihatnya seperti apa Pak Melki? Apa yang harus diperbaiki? Ya, terkait dengan kasus Rahel ini, semacam mengingatkan kita bahwa salah satu yang harus kita tetap jaga dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah kedisiplinan dalam melaksanakan berbagai aturan yang sudah kita putuskan dan kita sepakati. Memang harus diakui bahwa secara umum kalau kita lihat penanganan pandemi ini, ketika kondisinya makin membaik, kita relatif dan agak lengah. Nah, kejadian Rahel ini penting untuk kita tetap menjaga kewaspadaan, termasuk dalam hal ini bagaimana mengkarantina ya para pelaku perjalanan internasional agar tidak ada toleransi terhadap hal-hal semacam ini. Harus diakui bahwa memang kita itu kalau saya lihat secara umum itu ada dua hal yang sering terjadi dalam melakukan penanganan terhadap pelaku perjalanan internasional. Pertama itu memang berlaku umum yang seperti yang sudah tadi disebut oleh Mas Heri adalah prosedurnya itu sebenarnya ketat itu dan bisa diperlonggar itu terkait dengan situasi dinamika penyebaran COVID dunia termasuk juga strain yang berkembang di dunia ya. Kita ingat betul sebelum masuknya Delta itu relatif kita agak longgar sebenarnya. Tapi ketika Delta masuk kita perketat lagi melalui tekanan publik yang kuat, kemudian akhirnya muncullah SK Menkumham waktu itu yang sangat tegas membatasi jenis ataupun orang siapa saja yang bisa masuk dalam penanganan tertentu, mana yang lebih ketat lagi akan diberlakukan. Nah, tapi dalam perjalanan kita sama-sama lihat bahwa ketika mulai menurun situasi saat ini, pengendalian pandemi makin bagus ya, angka positif makin turun, kesembuhan makin tinggi, hampir kosong semua nih kalau kita lihat ya, semua tempat di tanah air ya, rumah sakit maupun isolasi mandirinya, itu kita agak lengah gitu ya. Nah, padahal ini belum selesai, ini belum berakhir dan tentu melalui situasi yang kita lihat dalam pengalaman Rahel ini, kita harus makin mempertegas bahwa disiplin terhadap berbagai prosedur yang sudah kita sepakati itu tidak boleh pernah kita lengah. Dan kami di DPR RI memang Komisi 9 itu selalu mengingatkan bahwa pintu masuk kita itu kan yang jaga sebenarnya orang-orangnya atau institusinya sangat jelas di situ, Mas Rian. Pertama tentu adalah di situ ada Satgas yang ada di bandara. Di situ terdiri dari ada KKP Pelabuhan Udara. Ada teman-teman TNI Polri yang ada di bandara, ada BNPB juga di situ, dan ada berbagai institusi lembaga lain. Tinggal nantinya kalau memang ada ulah oknum seperti kemarin, ya oknumnya saja yang kemudian diambil, diberikan sanksi, tapi prosedur baku kita jangan pernah kita kompromi. Jadi sebenarnya di luar kasus Rahel ini saya tahu teman-teman sudah bekerja sangat keras, tapi juga memang ada beberapa hal yang harus kita akui juga ada pengecualian, misalnya kelompok kategori tertentu ya diplomat dan seterusnya itu biasanya mereka akan diberikan semacam penanganan tersendiri. Nah ini yang tinggal kita atur baik sehingga jangan sampai kejadian Rahel ini menjadi terulang kembali. Gitu. Itu dia Pak Melki, sebenarnya kan sudah 2 tahun ini begitu ya kerja keras dari semua tim, apalagi tim gabungan juga di bandara, di pintu masuk begitu ya, mengawasi mereka-mereka yang pulang dari luar negeri baik WNI ataupun warga negara asing. Begini, karena yang ditakutkan adalah dengan adanya kasus ini bukan hanya kemudian ada celah untuk penyebaran lebih lanjutnya COVID-19, tapi juga bagaimana kemudian nanti dianggap bahwa pemerintah ini kurang ketat begitu untuk menjaganya. Padahal selama ini sudah kerja keras. Tanggapan singkat Anda sebelum break, Pak Melki? Nah, kalau saya memberikan usulan begini ya, terkait hal tersebut, kita berlakukan ini jangan sebagai sebuah peristiwa yang sangat luar biasa ya. Pokoknya siapa saja orang yang melanggar, sanksi. Baik itu Rahel dan saya kira TNI kemarin sudah sangat cepat melakukan proses penindakan dengan oknumnya. Tapi ini juga berlaku bagi semua institusi di negeri ini. Jadi para pejabat ataupun para figur publik ya, kami-kami yang di DPR RI, para menteri, dirjen misalnya, teman-teman yang di kementerian lembaga lain, sahabat Mas Heri dan teman-teman di BNPB dan semua lembaga ya, termasuk juga para public figure seperti artis dan sebagainya, selebgram dan sebagainya ini. Harusnya memang kita mempunyai tanggung jawab lebih karena kalau kita benar itu yang
ikut kita juga banyak. Itu Tapi ya, kalau karena kita sendiri, influencer tadi ya, bisa menginfluence orang dengan banyak begitu ya Pak Melki ya? betul, betul. Oke. Apalagi kan saya tahu mereka ini kan rombongan besar ya. Oke, Rombongan oke. besar dari Ya. Amerika, yang lainnya patuh dan ikuti protokol kesehatan yang laku perjalanan. Nah, cuma si Rahel ini yang tiba-tiba kabur. Nah, itu juga ya kita masih beruntung karena sebagian besar yang dari Amerika itu kemarin mereka ikut protokol kesehatan. Jadi kita bisa lihat contoh mereka kan ikut prokes. Ya. Nah, cuma bagi Rahel ini saya kira masih ada sanksi sehingga ini menjadi efek jerah dan pengalaman bagi para public figure lain ya. Oke, Pak Melki. Tidak ada toleransi kepada siapapun, kemudian juga akan ada sanksi tentunya. Sanksinya seperti apa, evaluasi dari DPR, kemudian Satgas ke depannya seperti apa, kita akan bahas. Pak Melki dan Pak Heri, dan juga saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, masih bersama kita, ada Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Pak Heri Trianto. Kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Melki Lakalena, yang informasinya sedikit lagi ini akan boarding ke pesawat. Jadi saya langsung ke Pak Melki saja. Pak Melki, usulan DPR ke pemerintah, kemudian ke Satgas, dan terutama institusi yang terlibat di tim gabungan pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta dan yang lainnya, apa yang harus diperketat? Apalagi kita ketahui turis asing sebentar lagi akan dibuka pintunya untuk masuk ke Indonesia. Ya, pertama Mas Rian, kami mendorong agar pemerintah melalui APCPN ya, Komite Penanggulangan COVID dan juga Satgas tentunya, itu betul-betul tidak ada kompromi terhadap apa yang sudah menjadi keputusan dalam hal menjalankan berbagai protokol kesehatan, termasuk dalam hal memperlakukan pelaku perjalanan internasional. Memang harus diakui bahwa umumnya yang bergerak dari luar negeri itu adalah banyak sekali VIP ataupun banyak sekali para public figure. Nah, tapi agar ini berlaku adil bagi semua, kita betul-betul memperlakukan sama sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturannya, dan apabila ada oknum atau orang-orang tertentu yang memang secara nyata-nyata ketahuan melanggar, itu tidak usah kita langsung menjadi polemik. Saya kira langsung diberikan sanksi sesuai aturannya. Jelas sekali saya kira. Di aturan kita itu sanksi terhadap ya para pelanggar itu sebenarnya sudah juga dilakukan dalam berbagai peraturan untuk khusus COVID maupun juga sebenarnya berbagai aturan lain yang kita miliki. Yang kedua, tentu kami mendorong agar ya dalam menjalankan ini semua, seluruh pihak yang ada di bandara itu betul-betul dalam satu payung gerakan komando, sehingga tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Setahu saya, Satgas yang ditangani dan menjadi domainnya dari BNPB itu sudah bergerak sangat baik di lapangan, mengkoordinasikan seluruh pihak di bandara ya, KKP ya, kantor kesehatan, kemudian imigrasi dan seterusnya di lapangan. Nah, cuma memang seperti tadi disampaikan oleh Mas Heri itu benar. Terkadang itu kalau sudah ada niat dari oknum-oknum tertentu itu selalu aja akan dicari caranya. Dan untuk itulah memang bagi semua petugas yang dikirim dalam Satgas tersebut itu juga harus diberlakukan juga pola yang lebih ketat lagi. Mereka juga harus betul-betul disiplin dan tidak boleh ada toleransi apapun. Perlu ada pemberatan hukuman, Pak, mungkin? Sanksi? Kalau pemberatan hukuman saya kira nggak usah dilakukan. Cukup yang kita jalankan yang ada aja mungkin, Mas. Jadi yang ada saja kita lakukan, kemudian tidak ada kompromi. Nah, yang ada saja kadang-kadang kan kita masih sering toleransi lagi tuh. Masih sering kita berkata ada ini pejabat, ini public figure, ini pengusaha misalnya. Kita sering kali memberikan semacam toleransi. Nah, sekarang ini menurut kami jalankan saja yang sudah menjadi keputusan sehingga nantinya kita bisa mencegah masuknya berbagai macam kemungkinan varian baru yang juga hari ini harus kita waspadai di luar Delta dan juga yang ada di berbagai negara di Amerika Latin atau mungkin Afrika, Eropa dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI telah berbagi informasi. Saya lanjutkan ke Pak Heri. Terima kasih. Pak Heri, tidak ada toleransi baik kepada siapapun begitu yang pulang perjalanan dari luar negeri kalau ke Indonesia. Tadi kalau kata Pak Melki, kalau untuk kasus yang terbaru ini Pak, kalau menurut undang-undang sanksinya akan seperti apa sih Pak? Dan kemudian imbauan bagi tim pengawas, tim gabungan di bandara, kemudian untuk masyarakat seperti apa Pak Heri dari Satgas? Ya, sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini dalam hal penanganan wabah ini kan sudah jelas dalam undang-undangnya, bisa dipenjara hingga 1 tahun dan denda. Dan sejauh ini ada beberapa jurisprudensi yang sudah berjalan terhadap pelanggaran ini, rasanya itu bisa menjadi acuan. Sembari kami juga di Satgas ini terus melakukan evaluasi yang diperlukan untuk menutup semua celah
dan memastikan bahwa tidak ada kompromi bagi siapapun pelaku perjalanan internasional yang masuk untuk menjalani prosedur-prosedur yang ditentukan. Tentu saja memang ketika kasus menurun, kami menangkap kepatuhan dan kedisiplinan ini ikut-ikutan menurun. Jadi siklusnya selalu seperti itu, Mas Rian. Tetapi padahal kita semua tahu ini bukan saatnya untuk euforia atau kemudian mengabaikan standar-standar kesehatan yang memang sudah terbukti dalam mencegah penularan dengan langkah-langkah yang tidak diperlukan atau kira-kira mau enaknya sendiri gitu ya, atau mau mengikuti kemauannya sendiri, padahal dia juga tahu bahwa risiko jika dia tertular dan menularkan itu sangat besar. Jadi harus dipastikan mereka yang masuk ini negatif, kemudian memang baru melanjutkan aktivitasnya. Ini sudah berlaku rasanya 2 tahun, hampir 2 tahun kita dengan COVID-19, membuat kita semua semakin belajar dan selalu terbuka untuk melakukan evaluasi baik di Satgas, tim gabungan, dan tentu saja buat masyarakat secara umum untuk menjalankan prosedur maupun regulasi yang semata-mata dilakukan untuk mencegah terjadinya transmisi virus COVID-19 ini. Baik, tentunya tadi ya yang harus digarisbawahi juga tidak ada kompromi ke depannya bagi siapapun pelaku perjalanan yang pulang dari luar negeri ke Indonesia, dan memang yang tadi Pak Heri sampaikan juga ya, ada sebuah pola kalau kasus menurun, disiplinan juga menurun. Ini yang kemudian juga kita harapkan dapat ditemukan segera solusinya dari tim Satgas. Salah satunya, terima kasih Pak Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, pagi ini sudah berbagi bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat, terima kasih.